Kalau kita ngomongin sejarah kecerdasan buatan atau AI, jangan bayangin grafiknya lurus ke atas ya. Kenyataannya ini tuh bener-bener kayak roller coaster yang dramatis, penuh dengan puncak-puncak kesuksesan yang bikin kita nahan napas, tapi juga turunan tajam yang bikin semua harapan seakan hancur. Yuk kita telusuri bareng perjalanan liar ini, dari mimpi besar, kesombongan, sampai terobosan yang sekarang membentuk dunia kita. Oke, kita mulai dari sini deh. Tahun 1965, salah satu bapak pendiri AI, Herbert Simon, bikin prediksi yang super optimis ini. Gila kan? Kutipan ini benar-benar nunjukin semangat zaman itu. Mereka bukan cuma berpikir ini mungkin, tapi mereka yakin banget ini bakal kejadian sebentar lagi. Ceritanya dimulai tahun 1956 di sebuah acara bernama Dartmouth Workshop. Nah, disinilah istilah kecerdasan buatan lahir. Cuma segelintir ilmuwan kumpul di situ dengan satu misi yang ambisius banget, membangun otak elektronik yang bisa meniru setiap aspek kecerdasan manusia. Dan di awal-awal, wow, kelihatannya mereka berhasil loh. Program-program pertama ini bisa ngelakuin hal-hal yang bagi kebanyakan orang saat itu kayak sulap. Bayangin aja, mesin yang bisa mikir logis, mecahin masalah, bahkan ngobrol. Optimismenya meluap-luap, sampai para peneliti percaya mesin yang benar-benar cerdas itu cuma tinggal nunggu satu generasi aja. Tapi ya gitu deh, euforia itu nggak bertahan lama. Optimisme yang membara itu langsung nabrak tembok kenyataan yang keras banget. Ternyata tantangan buat menciptakan kecerdasan sejati itu jauh lebih sulit dari yang pernah dibayangkan siapapun. Dan inilah awal dari kehancuran besar pertama dalam sejarah AI. Jadi masalahnya apa? Ternyata bukan cuma kerikil kecil. Mereka itu nabrak 4 tembok raksasa sekaligus. Komputer zaman itu, jutaan kali lebih lemot dari HP kamu sekarang. Terus masalah yang kelihatannya simpel aja bisa punya triliunan kemungkinan. Bikin komputer zaman itu langsung pusing. Dan yang paling parah, mereka meremehkan betapa rumitnya pengetahuan akal sehat. Hal-hal yang kita anggap sepele setiap hari. Masalah-masalah ini fundamental banget, butuh puluhan tahun buat mulai bisa diatasi. Nah, ini bagian yang paling bikin pusing sekaligus paling keren. Paradoks Moravec. Para peneliti nemuin sesuatu yang kebalik banget dari logika kita. Ternyata, ngajarin komputer main catur atau ngerjain soal aljabar itu lebih gampang daripada ngajarin dia buat ngenalin muka orang, jalan di kamar, atau sekedar ngerti dunia di sekitarnya. Kemampuan dasar seorang balita ternyata jauh lebih susah ditiru daripada kemampuan seorang ahli matematika. Akibatnya, ya udah, para sponsor angkat tangan. Janji-janji manis nggak terbukti, masalah-masalah besar tadi nggak ada solusinya, jadi keran duitnya ditutup rapat-rapat. Tahun 1974 dimulailah era yang kita kenal sebagai musim dingin AI yang pertama. Sebuah masa di mana penelitian AI kehilangan dana, momentum, dan kredibilitasnya. Tapi AI itu nggak mati. Sama sekali nggak. Di tahun 80-an, AI bangkit lagi. Dan kali ini dengan pendekatan yang jauh lebih pragmatis. Daripada pusing-pusing mecahin semua masalah kecerdasan, mereka fokus ke sesuatu yang lebih kecil dan lebih mungkin dicapai. Kuncinya ada di sini. Sistem pakar. Jadi gini, daripada mencoba meniru akal sehat semua manusia yang ternyata susah banget, sistem ini cuma meniru pengetahuan satu orang ahli di satu bidang yang super spesifik. Contohnya, mendiagnosis penyakit darah atau mengatur pesanan komputer. Dengan mempersempit fokusnya, mereka berhasil menghindari masalah akal sehat yang bikin pusing itu. Dan pendekatan ini, boom, sukses besar secara komersial. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia rela ngeluarin miliaran dolar buat beli sistem pakar. Untuk pertama kalinya, AI bukan lagi cuma proyek riset di kampus, tapi udah jadi industri raksasa yang untungin banget. Tapi kalau kita belajar dari sejarah roller coaster ini, kita tahu kan apa yang bakal terjadi selanjutnya? Yap, gelembungnya pecah lagi. Musim dingin AI kedua datang. Tapi kali ini ada yang beda. Di belakang panggung, saat dunia bisnis lagi dingin-dinginnya sama AI, sebuah revolusi diam-diam sedang berjalan, yang nantinya bakal mengubah segalanya. Terus, kenapa kok bisa gagal lagi? Pertama, hardware-nya. Ada mesin khusus namanya mesin Lisp. Mahal banget ternyata kalah sama komputer biasa yang makin canggih dan murah. Kedua, dan ini lebih penting, software-nya itu rapuh. Jago banget di bidangnya, tapi kalau dikasih masalah yang beda dikit aja dari yang diajarkan, langsung error total. Biar kebayang skalanya, $500 miliar, nilai segitu dari industri hardware AI lenyap gitu aja, kayak dalam semalam di tahun 1987. Kalau lihat dari luar, kelihatannya AI gagal total lagi. Tapi, itu baru setengah dari ceritanya.
Dan inilah dia momen ahanya. Waktu bisnis AI lagi beku-bekunya, mesin utamanya, yaitu kekuatan komputasi, malah makin ngebut ngikutin hukum Moore. Dari tabung vakum segede gaban sampai mikroprosesor isinya jutaan komponen, kekuatan buat mewujudkan mimpi-mimpi gila para pionir AI itu lagi dibangun diam-diam. Jadi AI nggak hilang, dia cuma ganti baju, nyamar. Algoritma AI diam-diam dimasukin ke sistem yang kita pakai tiap hari. Ngatur logistik pengiriman barang, ngenalin suara kamu di telepon, deteksi penipuan kartu kredit, semua itu pakai AI. Tapi nggak ada yang teriak-teriak, ini AI. AI cuma nunggu waktu yang tepat saat hardware-nya akhirnya cukup kuat buat ngejar ambisi besarnya. Dan akhirnya, hardware-nya siap. Nah, ini membawa kita ke hari ini, ke ledakan AI yang lagi kita semua rasain. Revolusi diam-diam di dunia komputer dan data tadi akhirnya menciptakan badai yang sempurna untuk kebangkitan AI yang paling spektakuler yang pernah kita lihat. Jadi apa resepnya? Ada 3 bahan utama yang akhirnya ketemu. Pertama, internet ngasih kita data yang jumlahnya nggak kebayang buat ngelatih AI. Kedua, kartu grafis atau GPU yang tadinya buat main game, ternyata cocok banget buat ngejalanin jaringan saraf AI. Dan ketiga, algoritma canggih kayak deep learning dan arsitektur transformer yang bikin AI bisa belajar dan ngerti konteks. Coba kita lihat gimana semua ini ngebangun momentumnya. Tahun 2012, deep learning bikin komputer bisa melihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus 2017, arsitektur transformer muncul yang jadi kunci buat AI ngerti bahasa manusia. Puncaknya, 2022, ChatGPT keluar dan nunjukin semua ini ke dunia. Dalam semalam, semua orang ngomongin AI. Hasilnya, investasi dan perhatian publik meledak. Jauh lebih besar dari semua hype sebelumnya. Dari 18 miliar, jadi hampir 120 miliar dolar cuma dalam 7 tahun. AI bukan lagi teknologi di belakang layar, tapi udah jadi pusat panggung dunia. Nah, sampailah kita di pertanyaan pamungkas. Kita udah lihat polanya kan, janji-janji manis, investasi gede-gedean, terus kecewa. Tapi dengan melihat lagi sejarahnya, kita jadi ngerti kenapa kali ini fondasinya terasa jauh lebih kokoh. Dulu, ambisi AI jauh ngelampauin teknologinya. Sekarang, 3 pilar itu, data raksasa, komputer super kencang, dan algoritma canggih, akhirnya nyambung. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah ini bakal gagal lagi, tapi lebih ke gimana kita akan mengarahkan kekuatan yang dahsyat ini. Sejarah ngasih kita peta, tapi masa depan, ya itu yang harus kita tulis bareng-bareng.